Assalamualaikum Sobat Pedia, semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ulama Indonesia yang mendapat pengakuan dunia internasional ialah Syekh Yusuf Al-Makassari. Bahkan dianggap peletak dasar Islam di Afrika Selatan dan menginspirasi perjuangan Nelson Mandela. Bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut, dukung channel Nuansa Pedia dengan cara subscribe. Kisah ini bermula dari Goa, Makassar, Sulawesi Selatan, 3 Juli 1626. Sosok ini adalah Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Kalawati Al-Makassar Al-Bantani. Dalam buku Syekh Yusuf Makassar, ulama sufi pejuang obor 1994 oleh Abu Hamid, diceritakan ia adalah peletak dasar Islam di Afrika Selatan. Hal ini lantaran di Afrika Selatan ia membawa banyak perubahan dan menginspirasi lewat ajaran-ajarannya. Ia bersama murid-muridnya yang juga ulama memberi pengajaran kepada para budak dan tawanan perang soal konsepsi Islam dan kemanusiaan secara umum. Ajarannya soal kesetaraan manusia disukai oleh banyak pihak, para warga Melayu yang dibuang dan orang-orang Arab, serta warga lokal Afrika yang terpinggirkan. Ia bahkan menginspirasi perjuangan masyarakat Afrika Selatan yang ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah penindasan penjajah. Di negerinya sendiri, khususnya di Kerajaan Goa Makassar, Syekh Yusuf Al-Makassar merupakan ulama dan sufi yang dibenci Belanda lantaran senantiasa mengobarkan perlawanan ke penjajah. Apalagi, posisinya juga penting di kerajaan itu, yakni sebagai salah satu pembesar kerajaan yang terus mengobarkan perlawanan. Orang bangsawan penting yang mencapai pantai kita adalah Syekh Yusuf. Pemimpin ini merupakan duri dalam daging bagi kompeni Belanda di Hindia Timur, kata Abu Hamid dalam buku tersebut. Jejak pendidikan, pengasingan hingga mengenalkan Islam di Afrika Selatan. Sedari kecil, Syekh Yusuf Al-Makassari sudah belajar Islam dan tradisi. Ia belajar dari ulama-ulama lokal. Usia 15 tahun, Syekh Yusuf dengan nama kecil Muhammad Yusuf itu mendapatkan pengajaran agama dari ulama kerajaan Goa Daeng RI Tasamang. Lantas, ia pergi ke Banten dan Aceh. Ia belajar pada ulama bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan sejumlah ulama. Lantas, pada tahun 1644, ia pergi ke Mekah dan Madinah, juga ke Yaman. Ketika hendak balik ke Indonesia, ia tahu ia akan kesulitan. Selama hampir 20 tahun di Timur Tengah, ia bergerilya, menyiapkan para murid, dan berkorespondensi dengan ulama-ulama dan jaringan perjuangan di Indonesia untuk mengobarkan perjuangan melawan penjajah. Ia pun akhirnya bisa pulang ke tanah air, tapi tidak ke Goa karena waktu itu penjajah Belanda sudah menguasai daerah kelahirannya. Ia pun ke Banten dan bersama Sultan Ageng Tirtayasa melakukan sejumlah perlawanan atas Belanda di Tangerang, Banten, dan menginspirasi perlawanan-perlawanan masyarakat di sejumlah wilayah. Atas aktivitas dan pengaruhnya inilah ia dibenci penjajah Belanda. Hingga ia pun ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke beberapa negara seperti Ceylon, negara Sri Lanka, dan Cape Town, negara Afrika Selatan. Masa pembuangan. Kedatangan Syekh Yusuf di Sri Lanka. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf aktif dalam menyebarkan agama Islam. Ia memiliki murid ratusan yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mian, termasuk mereka yang berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara. Sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh dari Ceylon, Sri Lanka ke Afrika Selatan. Pada 22 Desember 1694. Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah dan memiliki banyak pengikut. Ketika ia wafat pada tanggal 23 Mei 1699,
pengikutnya menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan. Bahkan Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, menyebutnya sebagai salah seorang putra Afrika terbaik. Pengaruh Sufisme dan ajaran Syekh Yusuf. Sebagai seorang ulama, Syekh Yusuf Al-Makassari dikenal sebagai seorang ulama sufi yang mengajarkan ilmu ini ke masyarakat dan punya pengaruh besar. Ia dikenal sebagai seorang mursyid, istilah guru dalam tarekat. Tarekat sendiri adalah ilmu Islam dan dikenal sebagai laku seorang sufi. Ia adalah mursyid dari tarekat Khalwatiyah. Syekh Yusuf Al-Makassari juga menuliskan banyak kitab semasa hidupnya. Kitab-kitab ini bahkan masih jadi rujukan hingga kini. Salah satu kitabnya ialah Safinat an-Najah, bahkan menjadi kitab wajib yang didasarkan di pesantren-pesantren salaf di Indonesia. Kitab ini merupakan kitab ringkas berisi dasar-dasar ilmu fikih berdasarkan mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas yang dianut umat muslim di Indonesia. Jadi, bisa bayangkan ajaran mazhab Syafi'i yang diajarkan di Indonesia oleh banyak ulama, salah satunya tersebar berkat pengaruh ajaran dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Kitab Syekh Yusuf. Safinatun Najah. Zubdat Al-Asra Arfi Tahqiq B.A.D. Masyarib Al-Ahyar. Taj Al-Asra Arfi Tahqiq Masyrab Al-Arifin min Al-Istibsar. Matalib As-Salikiin. Fath Kaifiyah Az-Zikr. Akhir hidup Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassar wafat pada 23 Mei 1699. Para pengikut Yusuf menjadikan hari wafatnya sebagai hari peringatan atau haul layaknya ulama-ulama besar lainnya dalam tradisi Sunni. Jenazah Syekh Yusuf kemudian dibawa ke Goa. Ia dimakamkan di Lakyung pada April 1705. Syekh Yusuf Makassar dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto dengan SK Presiden Kepres 0.071-TK-1995 tanggal 7 Agustus 1995. Pada tahun 2005, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Supreme Companion of O.R. Tambo in Gold for Heads of State and in Special Cases Heads of Government pada 27 September 2005 kepada ahli warisnya yang disaksikan oleh Wapres RI Muhammad Yusuf Kala di Pretoria, Afrika Selatan.